itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Fakultas Administrasi Bisnis akan melakukan presentasi dengan tema kartu kredit. Pengertian kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran non tunai yang diterbitkan oleh bank dan memberikan fasilitas kepada nasabah untuk bertransaksi tanpa membayar secara langsung. Pengguna dapat membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya kemudian sesuai tagihan bulanan. Buy now, pay later. Kartu kredit memudahkan transaksi karena praktis dan fleksibel, tetapi penggunaannya harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan beban keuangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit. Dalam penggunaan kartu kredit, terdapat beberapa pihak yang saling menghubungkan dan memiliki peran masing-masing. Pihak-pihak tersebut bekerja sama agar transaksi kartu kredit berjalan dengan aman dan lancar. Yang pertama, penerbit kartu kredit atau yang disebut dengan user, yaitu bank atau lembaga keuangan yang mengeluarkan kartu kredit kepada nasabah. User menetapkan limit kredit, menerbitkan tagihan, menentukan bunga dan biaya, serta bertanggung jawab atas pengelolaan kartu kredit secara keseluruhan. Yang kedua, pemegang kartu atau bisa disebut dengan cardholder, yaitu nasabah yang menggunakan kredit untuk transaksi. Pemegang kartu terdiri dari pemegang kartu utama yang bertanggung jawab penuh atas pembayaran, serta pemegang kartu tambahan yang penggunaannya tetap menjadi tanggung jawab pemegang kartu lama. Yang ketiga, merchant, yaitu pihak penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Merchant bekerja sama dengan bank tertentu dan dikenakan biaya atas setiap transaksi kartu kredit yang diterima. Yang keempat, pengelola kartu atau bisa disebut dengan acquirer, yaitu bank atau lembaga keuangan yang bekerja sama dengan merchant untuk memproses transaksi, menyalurkan pembayaran, dan menghubungkan merchant dengan penerbit kartu. Yang kelima, jaringan kartu atau bisa disebut dengan card network, yaitu organisasi yang menyediakan sistem dan jaringan pembayaran kartu kredit seperti Visa dan Mastercard. Pihak ini memastikan transaksi dapat diproses secara cepat, aman, dan terhubung antar bank. Dengan adanya kerjasama kelima pihak tersebut, sistem kartu kredit dapat berfungsi secara efektif sebagai alat pembayaran non-tunai yang aman dan praktis. Sistem kerja kartu kredit. Sistem kerja kartu kredit adalah proses transaksi yang memungkinkan pemegang kartu membeli barang atau jasa tanpa membayar secara langsung. Pembayaran dilakukan kemudian kepada bank penerbit sesuai dengan tagihan yang ditetapkan. Pertama, pemegang kartu menggunakan kartu kredit untuk bertransaksi di market dan melakukan otorisasi, misalkan dengan PIN atau tanda tangan. Pada tahap ini tidak terjadi pembayaran tunai. Yang kedua yaitu merchant, mengirimkan data transaksi ke bank pengelola atau acquirer yang bekerja sama dengannya. Data tersebut kemudian diteruskan melalui jaringan kartu kredit seperti Visa. Yang ketiga, jaringan kartu menghubungi bank penerbit kartu untuk meminta persetujuan transaksi. Bank penerbit akan memeriksa ketersediaan limit dan status kartu pemegang. Yang keempat yaitu jika transaksi disetujui bank penerbit, maka bank penerbit akan membayarkan dana kepada merchant sebagai melalui bank acquirer dengan potongan biaya tertentu. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pemegang kartu wajib membayar tagihan kepada bank penerbit sesuai waktu yang ditentukan, baik secara penuh maupun cicilan. Nah, jika terlambat membayar akan dikenakan bunga dan denda. Demikian, dengan mekanisme ini, kartu kredit memberikan kemudahan bertransaksi namun tetap menuntut tanggung jawab dalam pengelolaan pembayaran. Kartu kredit memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan cara pembayaran, jaringan kartu, penerbit, tingkatan, dan fungsinya. Pengelompokan ini bertujuan agar pengguna dapat memilih kartu kredit sesuai kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Pertama, berdasarkan sifat pembayaran, kartu kredit terbagi menjadi dua. Revolving credit memungkinkan pemegang kartu membayar
tagihan secara penuh atau dengan cicilan. Dengan ketentuan pembayaran minimum setiap bulan dan bunga atas sisa tagihan. Sementara itu, Serikat mewajibkan pemegang kartu melunasi seluruh tagihan setiap bulan tanpa opsi cicilan. Yang kedua, berdasarkan jaringan kartu. Kartu kredit diproses melalui jaringan internasional seperti Visa, Mastercard, American Express, dan juga JCB yang berfungsi menghubungkan merchant dengan bank penerbit agar transaksi berjalan aman dan cepat. Ketiga, berdasarkan penerbit, kartu kredit dikeluarkan oleh berbagai bank seperti BCA, Mandiri, BNI, dan juga bank lainnya dengan produk limit dan fasilitas yang berbeda sesuai segmen nasabah. Yang keempat, ada berdasarkan tingkatan kartu kredit terdiri dari level klasik, gold, platinum, hingga kartu premium. Seperti signature atau world elite, semakin tinggi tingkat kartu, semakin besar limit dan manfaat yang diperoleh. Yang kelima, berdasarkan fungsi kartu kredit dapat berupa reward card, cashback card, travel atau miles card, dan juga CO Brand card, business card, serta kartu kredit syariah yang menggunakan prinsip tanpa bunga. Dengan memahami jenis-jenis kartu kredit ini, pengguna dapat memilih kartu yang paling sesuai dengan kebutuhan transaksi dan kondisi keuangannya. Cara memilih kartu kredit yang tepat. Memilih kartu kredit harus dilakukan dengan bijak agar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan masalah keuangan. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah menyesuaikan kartu kredit dengan kebutuhan dan biaya hidup. Pilih kartu kredit yang manfaatnya paling sering digunakan, seperti cashback untuk belanja harian atau travel miles bagi yang sering berpergian. Lalu selanjutnya perhatikan biaya dan suku bunga, seperti biaya tahunan dan bunga cicilan. Kartu dengan biaya rendah dan bunga ringan lebih aman, terutama bagi pengguna yang belum terbiasa menggunakan kartu kredit. Hal penting lainnya adalah menyesuaikan limit kartu dengan kemampuan finansial. Limit yang sesuai membantu mengontrol pengeluaran dan mencegah perilaku konsumtif berlebihan. Selain itu, pertimbangan keuntungan dan program reward yang ditawarkan. Pilih kartu yang memberikan manfaat nyata seperti diskon, poin, atau cashback di merchant yang sering digunakan. Terakhir, pilih bank penerbit yang terpercaya dan memiliki jaringan luas, sehingga transaksi lebih aman, mudah, dan didukung layanan pelanggan yang baik. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kartu kredit dapat menjadi alat pembayaran yang bermanfaat dan aman digunakan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kartu kredit pada dasarnya berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai yang membuat transaksi menjadi lebih praktis tanpa perlu membawa uang tunai. Selain memudahkan belanja, kartu ini juga menawarkan berbagai keuntungan seperti reward, cashback, hingga fleksibilitas pembayaran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, kelebihan tersebut bisa berubah menjadi masalah jika kartu kredit digunakan secara berlebihan karena berpotensi menimbulkan utang dan beban bunga yang tinggi. Karena itu, literasi keuangan dan pemahaman mengenai cara kerja kartu kredit sangat penting agar pengguna dapat memanfaatkannya secara optimal dan tetap aman secara finansial. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Hairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.